Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kerahiman, pada sore hari ini kami kembali dapat memiliki waktu untuk bertemu dalam doa bersama, merenungkan betapa besarnya kerahiman-Mu kepada kami. Sehingga Engkau menganugerahkan kepada kami Putra-Mu Yesus Kristus sebagai tebusan bagi dosa-dosa kami. Dan dalam jam kerahiman, kami ingin menyerahkan hidup kami kepadamu. Sertailah kami dalam doa bersama ini. Terangilah hati dan budi kami. Buatlah kami mengerti betapa cintamu itu melebihi diri kami sendiri. Kasihmu itu melebihi apa yang kami rencanakan, yang kami cita-citakan. Engkau memiliki proyek kehidupan yang besar kepada kami. Bahkan Engkau menganugerahi kami kehidupan yang kekal. Buatlah kami semakin mengerti bahwa dalam sakramen Ekaristi Engkau hadir setiap waktu bagi kami. Dan semoga permenungan kami sore ini menambah kekuatan bagi iman kami. Agar kami tidak ragu-ragu menyerahkan diri kami kepadamu seperti seorang anak kecil. Inilah doa kami ya Tuhan pada sore hari ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada sore hari ini kita mau masuk pada jam kerahiman yang agung. Untuk membantu permenungan kita pada sore hari ini, kita membaca buku harian Santa Faustina nomor 709. 3 Oktober 1936. Dalam doa rosario hari ini, aku melihat sebuah sibori dengan sakramen Maha Kudus. Sibori itu tidak tertutup dan sangat penuh dengan hosti. Dari sibori itu muncul suatu suara. Inilah hosti-hosti yang sudah disambut oleh jiwa-jiwa yang bertobat berkat doa dan penderitaanmu. Pada saat ini, aku merasakan kehadiran Allah seperti dirasakan oleh seorang anak. Aku sungguh-sungguh merasa seperti seorang anak. Saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama mari kita merenungkan tentang Rosario, merenungkan secara singkat. Doa Rosario kita kenal sebagai doa permenungan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Bunda kita Maria. Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa berdoa Rosario adalah merenungkan misteri-misteri Kristus. Dan dengan berdoa Rosario, kita memandang Kristus dengan mata Maria. Dalam doa Rosario, kita merenungkan penebusan kita dalam diri Yesus Kristus. Melalui doa Rosario, kita dipersatukan bersama Bunda Maria, melihat putranya Yesus Kristus dengan kacamata iman, bercermin dari Santa Perawan Maria, merenung bersama Santa Perawan Maria. Itulah sebabnya
Rosario disebut oleh Yohanes Paulus II sebagai intisari Injil. Kita merenungkan Rosario berarti merenungkan pesan-pesan Injil. Mulai dari Bunda Maria menerima kabar gembira, sampai kepada Maria dimahkotai di surga. Peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus kita renungkan dalam doa Rosario. Maka kita mendengar pada sore hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 709. Pada waktu Santa Faustina berdoa Rosario, dia memiliki suatu penglihatan. Dia melihat sebuah sibori dengan sakramen Maha Kudus. Sibori itu tidak ditutup dan penuh dengan hosti. Dan dari sibori itu ada satu suara yang berkata, inilah hosti-hosti yang sudah disambut oleh jiwa-jiwa yang bertobat berkat doa dan penderitaan. Hosti itu seolah-olah menjadi suatu gambaran, simbol bagi penglihatan Santa Faustina. Bahwa setiap doa yang diucapkan oleh Santa Faustina bagi jiwa-jiwa, orang-orang berdosa, bagi siapapun yang berkat doa-doa Santa Faustina bertobat dan melalui penderitaan silih yang dilakukan oleh Santa Faustina bagi jiwa kalangan. Hosti-hosti yang sudah disambut oleh jiwa-jiwa yang bertobat berkat doa dan penderitaanmu. Artinya, begitu penuh hosti itu dalam sibori itu. Artinya, semakin banyak kita mendoakan orang-orang, semakin banyak kita mendoakan jiwa-jiwa, maka jiwa-jiwa yang bertobat pun semakin merasakan cinta kasih Allah. Maka kita mendengar tadi dalam buku harian Santa Faustina ini, pada saat ini aku merasakan kehadiran Allah seperti dirasakan oleh seorang anak. Aku sungguh-sungguh merasa seperti seorang anak. Pada waktu Tuhan menunjukkan penglihatan itu kepada Santa Faustina. Dan Santa Faustina sungguh merasakan bahwa kehadiran Allah dirasakan olehnya seperti dirasakan oleh seorang anak. Seorang anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua, merasakan kehadiran Allah itu secara istimewa dan penuh. Seorang anak membutuhkan cinta kasih orang tua, membutuhkan perlindungan orang tua. Seperti seorang anak itulah Santa Faustina merasakan kehadiran Allah yang meneguhkan, yang membimbing, yang menghibur, yang menguatkan. Apa pesan-pesan yang bisa kita petik bagi kita, saudara-saudariku yang terkasih? Dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap lantunan doa-doa kita, bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan doa-doa kita, itu semua didengarkan oleh Tuhan. Didengarkan oleh Bapa. Dan semakin kita bersatu dengan Allah melalui doa-doa kita, semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh kasih Allah sendiri melalui doa-doa kita. Doa Rosario yang dipanjatkan oleh Santa Faustina telah menunjukkan kepada kita bahwa doa-doa kita tidak memantul seperti kita melemparkan bola ke dinding. Tetapi doa itu sampai kepada hadirat Allah. Dalam setiap butiran-butiran doa Rosario yang kita doakan, kepada siapapun doa itu kita tujukan,
mereka akan memperoleh manfaat dari doa-doa kita. Walaupun kita sering kurang merasa sangat secara pribadi, mungkin karena kelemahan kita, tidak selalu doa kita mekar seperti bunga di pagi hari. Kadang-kadang kita merasakan kebosanan dan kejenuhan, tetapi ternyata doa-doa itu tidak pernah sia-sia bagi kita. Doa itu ibarat bunga, ibarat bunga mawar yang berkembang, yang harum, yang dapat sampai kepada hadirat Allah. Dan dalam doa itu, mari kita juga semakin menyadari bahwa tidak ada apapun yang dapat kita paksakan kepada Tuhan. Dalam doa kita harus seperti seorang anak kecil, merasakan kehadiran Allah. Seorang anak yang mengharapkan belas kasih Allah. Oleh sebab itu, penginjil Matius mengatakan, bab 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Dalam doa-doa kita harus seperti seorang anak kecil. Percaya sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Sama seperti seorang anak yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada kasih sayang orang tuanya. Demikianlah dalam doa kita harus bersikap seperti seorang anak kecil untuk merasakan kehadiran Allah. Seorang anak percaya penuh, dan Santa Faustina telah mengalami hal yang sama. Dalam doa, kita memang seperti anak kecil yang kadang merengek-rengek di depan Tuhan. Kadang menangis di hadapan Tuhan. Kadang bersedih di hadapan Tuhan. Kadang ngambek di hadapan Tuhan. Tetapi jangan pernah sekali-kali melupakan doa. Doa-doa kita, entah singkat, panjang, mendalam atau tidak, tetap lakukan secara konsekuen, secara teratur, dan doa itu akan menghantar banyak jiwa kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada sore hari ini kita akan masuk pada jam kerahiman. Mari kita bawa kepada Allah orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Mungkin mereka tetangga kita yang dekat. Mungkin tidak seiman dengan kita. Tetapi mereka mungkin membutuhkan doa kita. Mungkin mereka sedang kesulitan dalam keluarga. Sedang ada pertentangan dalam keluarga mereka. Mari kita bawa mereka dalam doa kita. Mungkin ada orang-orang yang pernah singgah di hati kita, tetapi meninggalkan luka di hati kita. Mari kita juga bawa mereka dalam doa kita. Sebab doa-doa kita dibutuhkan oleh jiwa-jiwa yang berdosa. Jiwa-jiwa yang kita, yang mungkin menyiksa kita dengan salah satu cara. Atau mungkin orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, mari kita bawa mereka dalam doa kita. Semoga jam kerahiman yang agung ini semakin menyadarkan kita bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Doa, silih, penderitaan-penderitaan kita, mari kita jadikan menjadi sarana doa bagi kita untuk banyak sekali orang
yang membutuhkan doa-doa kita. Mari kita hening, mari kita masuk pada jam kerahiman yang agung ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Niko. Tetapi sebelum Pastor meninggalkan ruang Zoom ini, kami mohon doa berkat untuk kami. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami telah bersama merenungkan betapa besar cintamu kepada kami. Kami bawa dalam jam kerahiman yang agung ini, doa-doa orang yang menitipkan doa kepada kami. Secara khusus kami yang hadir pada Zoom sore ini, merenungkan jam kerahiman-Mu secara bersama-sama, turunkanlah berkat-Mu atas kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau dalam permenungan pada jam kerahiman ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.